Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah sekian purnama ya, ternyata masih ada juga yang bingung dengan inclusion and exclusion criteria di tugas sistematik literatur review kita. Jadi video ini khusus saya buat untuk menjelaskan inclusion criteria and exclusion criteria ini. Kita mulai dari definisi dulu. Jadi bayangkan kamu masuk ke sebuah toko buku untuk membeli buku lah ya, mencari buku yang kamu inginkan. Nah, sebelum kamu masuk, kamu sudah ada nih kriteria buku seperti apa yang mau kamu beli dan seperti apa yang nggak mau kamu beli. Kriteria pertama, misalnya, itu kamu cuma mau beli buku yang ada gambarnya. Nah, berarti buku yang nggak ada gambarnya ini bakalan nggak kamu beli. Nah, kriteria kedua, buku ini juga tidak boleh terlalu panjang karena kamu orangnya bosenan gitu ya. Kamu maunya yang gampang diselesaikan saja. Jadi berarti buku yang uh, tebal banget itu nggak akan kamu beli lagi karena sudah tidak sesuai dengan kriteria kamu. Nah, kriteria-kriteria itu tadi kita sebut dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Inclusion itu adalah kriteria untuk buku yang mau kamu beli. Nah, exclusion criteria adalah kriteria untuk buku yang nggak mau kamu beli. Oke? Nah, kita pindahkan dengan systematic literature review. Di systematic literature review juga cara kerjanya begitu. Kamu punya persyaratan kira-kira artikel seperti apa yang mau kamu masukkan ke dalam sampel kamu. Dan kriteria apa yang kamu masukkan untuk mengeliminasi artikel yang kira-kira bisa masuk ke dalam sampel kamu. Gitu ya. Cuman kalau di systematic literature review tentu persyaratan untuk kriteria inklusi dan eksklusinya tentu harus lebih ilmiah, tidak lagi bisa kayak model-model gambar kayak yang tadi yang saya contohkan gitu ya. Jadi misalnya untuk kriteria inklusi kamu misalnya bikin artikelnya ini harus diterbitkan dari tahun 2020 sampai 2024. Nah, di kriteria eksklusi, maka berarti semua artikel yang tidak diterbitkan di range tahun ini tidak akan masuk ke dalam sampel kamu. Apakah kriteria inklusi itu selalu kebalikan dari kriteria eksklusi? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Nah, di kasus-kasus yang jawabannya iya, contohnya Anda mau tertarik meneliti tentang kekerasan seksual yang terjadi di sekolah di Indonesia. Ya. Nah, di kriteria inklusi Anda misalnya membuat artikel yang diterbitkan dari tahun 2020 sampai 2024. Nah, kebalikannya tentu adalah artikel yang diterbitkan di luar dari 2020 sampai 2024. Nah, itu kebalikan namanya. Tapi kalau misalnya di kriteria inklusi Anda pengen memfokuskan artikelnya ke dalam artikel-artikel yang khusus membahas kekerasan seksual saja, maka di kriteria eksklusi Anda berarti akan membahas bukan hanya kekerasan verbal saja misalnya, tapi juga kekerasan mental, kekerasan emosional, kekerasan sosial dan lain sebagainya kan. Nah, itu kan range-nya banyak ya, tidak lagi lawan dari kriteria yang kita sebutkan tadi. Jadi intinya kriteria inklusi dan kriteria eksklusi ini bisa overlap, bisa saling berhubungan gitu ya, tapi bisa juga completely bertolak belakang. Nah, ini tergantung dari kebutuhan penelitian Anda sekalian. Semoga sudah cukup paham di titik ini. Tapi saya pengen mengklarifikasi pemahaman Anda sekalian melalui pertanyaan ini. Silakan nanti jawabannya di type di kolom komentar saja. Pertanyaannya adalah, kalau misalnya Anda tertarik untuk meneliti tentang kompetensi psikologis guru-guru yang mengajar di pesantren. Saya mau Anda membuatkan 3 kriteria inklusi dan 3 kriteria eksklusinya. Silakan di type di kolom komentar ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.